Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, kita akan membahas materi listrik statis. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan medan listrik. Oke, jadi medan listrik. Nah, medan itu adalah daerah ya. Jadi kalau medan listrik itu adalah daerah di sekitar partikel bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Jadi daerah di sekitar partikel bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa muatan itu ada dua, jadi ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, kalau muatan uh, ya, tapi sebelum itu kalian perlu tahu bahwa medan listrik ini itu merupakan besaran vektor. Oke, jadi dia merupakan besaran vektor, artinya selain punya nilai, dia juga punya arah. Nah, jadi kalau misalkan muatannya positif ya, oke, jadi kalau ada muatan positif, nah arah medan untuk muatan positif itu adalah menjauh, oke, jadi dia menjauhi muatannya dan dia keluar secara radial, jadi ke segala arah ya, oke, dia keluar gini, ini arah medannya ke sana, ini, jadi keluar secara radial, ini, oke, nah, jadi keluar secara radial. Oke. Nah, Kak, kalau misalkan nih titiknya misalkan di sini, titik di sini ya, atau di sini ya, di mana ya? Di sini ya. Kalau titiknya di sini Kak, arah medannya kemana? Oke. Jadi titiknya di sini, arah medannya kemana di titik ini? Jadi perhatikan karena muatannya positif, maka dia harus menjauh. Maka arah medannya ke sana. Oke. Jadi arah medannya di sini itu ya ke sana. Di sini E-nya gitu. Nah, jadi kalau muatannya adalah muatan positif, maka arah medannya itu adalah menjauhi ya, menjauhi muatan. Oke, jadi kalau positif arah medan menjauhi muatan. Nah, kalau negatif gimana, Kak? Nah, kalau negatif dia mendekati muatan. Jadi kebalikannya ya. Jadi ini dia mendekati muatan nih arah medannya. Oke, ini. Nah, dia mendekati muatan. Nah, Kak, kalau misalkan titik yang ditinjau ada di sini, ada di sini. Oke, maka arah medannya di sini kemana? Karena dia mendekati muatan, jadi ke sana gitu ya. Jadi arah medannya di sini itu ke sini, ini ke sini. Misalkan ini berjarak R, gitu. Misalkan titik yang ditinjau berjarak R ya, oke, berjarak R gitu. Nah, sekarang, nah jadi biasanya ada keping ya. Jadi kalau ada keping, ini muatan positif, positif keping apa ya? Keping konduktor apa ya? Ini muatan positif. Kemudian sini muatan negatif. Karena arah medannya positif itu keluar dan arah medannya negatif itu mendekat, jadi otomatis arah arah medan listriknya di sini itu ya ke sini. Nah, gini. Jadi ini arah I-nya. Oke, kalau ada pelat konduktor. Nah, sekarang kakak mau tuliskan ya, kalau misalkan positif itu arahnya menjauhi muatan. Jadi kalau positif itu menjauhi muatan ya, positif menjauhi menjauhi muatan. Nah, muatan. Nah, kalau negatif, kalau muatannya negatif itu dia mendekati mendekati muatan. Ini untuk arah medannya ya. Oke. Jadi arah medannya mendekati muatan dan menjauhi muatan. Nah, Kak, gimana cara menentukan besar medan listriknya? Jadi kalau misalkan titik yang ditinjau berjarak di sini, seperti yang tadi R, atau kakak ambil lagi contoh satu ya. Oke, kita bagi dulu papannya. Jadi, misalkan ada muatan positif nih, kemudian titik yang ditinjau ada di sini nih. Ini misalkan kuinya. Oke, ini kuinya. Nah, titik yang ditinjau itu ada di sini. Titik yang ditinjau. Nah, kemudian ini jaraknya ke sana adalah R. Oke, adalah R. Maka kuat medan di titik sini itu, karena di sini positif, ya arahnya pasti ya ke sana ya. Kalau besar medannya itu sama dengan E, itu tidak lain adalah K dikali dengan Q dibagi R kuadrat. Oke, ini kita kotakin. Oke, E sama dengan
K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, K ini kan merupakan konstanta ya. Jadi K ini sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0. Dan ini bisa, kalau nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, kemudian untuk hubungan antara medan dengan gaya, E itu tidak lain adalah gaya kolom dibagi dengan Q. Oke, gaya kolom dibagi dengan Q. Nah, kakak mau tuliskan keterangannya. Oke, kita tuliskan keterangan. Keterangan, jadi E itu adalah medan listrik. Medan listrik. Kemudian E itu medan listrik. Kemudian B itu B kok BK. Q itu muatan. Oke, Q itu muatan listrik. Muatan sumber. Oke, muatan sumber. Nah, ini satuannya Newton per kolom, ini satuannya kolom. Oke, sekarang R itu adalah jarak. Jarak muatan uji terhadap muatan sumber ya. Jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Ke jarak saja ya. Oke, jarak titik ke muatan. Jarak titik ke muatan. Muatan. Oke, jarak titik ke muatan. Muatannya meter. Oke. Nah, kalau F itu gaya kolom ya. Jadi F itu gaya kolom. Gaya kolom. Satuannya Newton. Nah, jadi kalau biasanya kalau di medan listrik itu yang di soal-soalnya itu tipenya biasa ya menentukan besar medan listriknya, kemudian menentukan resultan medan listriknya. Biasanya juga itu adalah mencari titik di mana kuat medan listriknya itu sama dengan 0 ya. Oke, mencari titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, sekarang kakak hapus ini. Langsung cukup dispatch ya. Oke, jadi kalau misalkan kuat medan listrik yang mungkin 0 ya. Oke. Jadi kalau kuat medan listrik yang mungkin 0, daerah ya, daerah ya. Jadi kalau misalkan muatannya sama, oke, daerah yang mungkin kuat medan listriknya 0. Daerah yang mungkin kuat medan listriknya 0. Oke. Nah, jadi kalau ada dua buah muatan, kalau muatannya sama, misalkan positif dan positif, maka daerah yang mungkin itu adalah yang ini ya. Daerah yang mungkin itu ya di daerah di luar di antaranya ya. Oke, ini Q1, ini Q2. Nah, kalau misalkan negatif, ini negatif, sama. Daerah yang mungkin itu ya di antaranya juga. Oke, daerah yang mungkin 0 di antaranya juga. Nah, kalau misalkan muatannya berbeda, positif dan negatif, ataupun negatif positif, pokoknya kalau berbeda ya, daerahnya itu yang mungkin 0 itu adalah di luar dari antaranya. Jadi ini di luar dari antaranya daerah yang mungkin kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Seperti itu. Oke, ini Q1, Q2. Oke, Q1, Q2. Nah, ingat juga dia itu harus apa ya? Harus dikasih dekat ke muatannya yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan Q1-nya ini lebih kecil daripada Q2, maka pasti akan lebih dekat ke Q1. Nah, kalau misalkan di sini untuk yang ini, kalau misalkan Q1-nya lebih besar daripada Q2, artinya Q2 lebih kecil, maka pasti ada di sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, ini biasa juga sering sekali muncul tipikal soalnya. Untuk contoh soalnya ini bisa dilihat di video KTD tentang pembahasan soal kuat medan listrik ya. Di situ sudah KTD dijelaskan. Oke, adik-adik, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.